Iya, aku curhat karena aku kan kenal sama seseorang. Aku tuh bisa dibilang entah saya bodoh atau saya mungkin terlalu percaya sama orang sehingga akhirnya saya mengalami kekecewaan. Tapi masalah ini sudah saya serahkan kepada lawyer saya yaitu Bang Sandi Syarif, Bang Sandi untuk Bang Sandi untuk menyelesaikan masalah ini karena saya nggak mau buang-buang waktu lah Mbak. Udah sekian bulan kan, jadi saya ceritanya saya punya teman ini mempercayakan kepada saya yang katanya dia adalah bisnis interior gitu. Di kamar di bagian bawah kamar, hanya kamar aja itu sekitar 200 juta. Kita sudah tanda tangan RAB yang disepakati dari awal, berarti otomatis dengan kualitas yang bagus kan. Kalau 200 juta kan bukan 200.000 loh gitu loh. Jadi otomatis kita kan juga nggak bego-bego amat bahwa barangnya ini bagi saya dan bagi keluarga saya ini cacat. Misalkan kayak saya mau gold kayak mejanya itu goldnya itu nggak menyeluruh tapi kayak ada panu-panunya gitu, putihnya nggak gold bener-bener semuanya gitu. Jadi kok kayak gini gitu kan. Terus kemudian dari dipannya juga gold tapi kok ternyata masih kayak katanya sih baru tapi kok ada putih-putihnya juga. Kalau gold ya gold bener gitu, baru gitu kan. Terus saya bilang bahwa saya kayaknya nggak suka dengan yang mereka kasih ke saya. Boleh nggak saya mengembalikan barang ini mungkin dengan barang yang baru, atau setidaknya barang ini bisa bisa diselesaikan gitu. Tapi mereka bilang kepada saya bahwa harus melunasi dulu baru diselesaikan. Saya bilang saya kan sudah kasih uang DP 100 juta. Jadi saya nggak perlu sebut namanya siapa. Jadi di saat ini belum diselesaikan. Jadi cerita, tapi saya kasih waktu, tenggang waktu. Selama tenggang waktu itu tidak diselesaikan, ya mau tidak mau ya saya harus ke jalur hukum. Karena mungkin bagi dia uang itu mungkin kecil, tapi bagi saya kan jualan sambal, jualan nasi, jualan baju, apalagi lagi pandemi seperti ini. Jadi gak pandemi aja uang itu gede gitu loh Mbak, apalagi saat ini lagi pandemi gitu loh Mas. Jadi ya paling enggak ya jangan kayak gitulah. Saya kan kenal sama dia kan sudah kayak teman katanya. Sudah kayak teman katanya, baru 1 tahun. Makanya saya bilang, apakah Dewi Persik ini bodoh ya? Aku ngapain? Apakah Dewi Persik ini bodoh ataukah Dewi Persik ini memang terlalu baik ya, Cile? Jadi gampang percaya sama orang. Jadi di sini dia bilang bahwa dia tidak bisa menyelesaikan, dia bisa bertanggung jawab kalau dia punya uang. Jadi kalau dia punya uang, dia akan menyelesaikan interior itu. Tapi kalau dia nggak punya uang, ya tunggu dia punya uang untuk menyelesaikan interior itu. Berarti memang duitnya sudah habis ya Bang, artinya ya tidak ada pertanggungjawaban sampai harus minta duit. Makanya saya tanya sama teman-teman, saya tanya kalau orang kayak begini ini bagaimana nih? Kita harus menyikapinya dengan seperti apa? Dan kebetulan di situ saya kembalikan lagi sama salah satu cewek, dan cewek ini bilang sama saya, kamu dengan si cowok ini tidak perlu berhubungan lagi. Maksudnya cowok ini yang dikenalin sama cewek itu tidak perlu berhubungan lagi, biar saya yang ngurusin, karena memang cewek dan cowok ini satu tim. Dia bilang sama saya, kamu transfer ke saya 20 juta. Akhirnya saya transfer, nanti saya yang selesaikan. Dia transfer 20 juta. Kemudian saya bilang, bagaimana teh kalau untuk interiornya yang sudah dia kerjakan, kan ini ada cacat. Bagi saya ini ada cacat dan ini tidak sesuai dengan harganya 200 juta. Jadi tolong mungkin ini bisa dikembalikan atau diperbaiki. Terus jawabannya adalah saya tidak ikut campur urusan itu. Setelah saya telepon sama cowok itu, cewek itu bilang ya nggak, saya nggak ada urusan campur, urusan itu urusan si cewek itu. Jadi saya dilempar ke sana kemari. Nah saya mau cari kemana gitu. Terus berarti uang yang masuk adalah 120 juta. Satu lagi teman saya bagian YouTube dimintain duit 15 juta dengan alasan untuk membuat interior saya. Jadi seolah-olah saya nggak punya duit. Jadi di sini saya merasa dirugikan karena uang interior itu sudah saya kasih kepada si cewek ini. Kok si cewek ini bisa pinjam uang ke orang YouTube saya bagian editor 15 juta untuk apa? Dengan alasan interior seperti itu. Nah sekarang ini kemarin mereka saling lempar-lemparan, akhirnya saya konsultasilah
dengan lawyer saya yang tahu tentang hukum, yaitu Bang Sandi. Bang Sandi bilang, akhirnya menelpon mereka bilang katanya ada itikat baik dalam minggu-minggu ini. Terus ya kalau memang dalam minggu-minggu ini ada itikat baik, ya monggo selesaikan gitu. Tapi kalau nggak ada itikat baik, ya sudah, mau tidak mau ya saya harus melaporkan kejadian ini supaya tidak ada korban selanjutnya. Mi, memang sebelumnya pernah ada urusan sama mereka sehingga akhirnya percaya dengan mereka, Mi? Iya, karena kan saya ada project kerjaan. Rame banget ya. Kembaran, ya Allah, kembaran saya, bentar sayangku. Ada project sama dia, ada project konser gitu, makanya saya percaya sama dia, yang katanya dia staf ahli salah satu pejabat di Bali. Jadi bagi saya, ya masa sih salah satu staf pejabat mau begitu gitu kan. Ternyata setelah saya konfirmasi ke pejabat tersebut bilang saya tidak ada hubungan lagi dengan mereka dan duit saya masih ada di mereka gitu. Sampai minggu kapan, sampai kapan lagi? Kemarin Bang Sandi bilang minggu ini. Jadi kalau tidak akan ke Polda. Ya saya akan ke Polda lah Mbak. Mungkin uang itu kecil bagi mereka, tapi bagi saya kan kerja pakai keringat. Kalaupun pada akhirnya ada itikat baik, Keringat halal. pada akhirnya ada itikat baik, apakah ingin diganti seluruh uangnya atau terusin pekerjaan Mbak? Ya diterusin lah. Kalau saya balikin semua, nanti kan kasihan. Saya masih punya hati lah. Saya bukan orang yang jahat. Yang penting ada itikat baik, ada tanggung jawab aja. Nggak usah saling lempar ini dan itu gitu loh. Uang kan udah masuk 100 juta. Mereka bilang ya kalau harus sesuaikan dengan RAB. RAB di situ harus dilunasi. Loh, saya bilang, saya kan sudah memberikan uang DP-nya Bapak yang terhormat 100 juta. Ya di situ Bapak kasih sama saya barangnya nggak bagus. Dengan harga ratusan juta yang Bapak kasih harganya yang 200-an ribuan gitu ibaratnya. Jadi tolong gitu, saya minta tolong sama Bapak yang terhormat itu. Terus jawabannya adalah saya nggak punya uang. Jadi saya bisa menyelesaikan itu kalau saya sudah dapat uang dari DP. Wah, saya bilang kok kayak begitu Pak? Kalau kayak begitu ngapain Bapak bisnis interior? Harusnya kan kalau Bapak mau bisnis interior kan Bapak punya modal untuk bisa mengakali segala sesuatunya. Misalkan kayak gini customer nggak suka. Yang bersatu kan kepuasan pelanggan. Ini kan saya merasa nggak puas, di awal udah nggak puas. Sekarang kalau saya bayar, saya lunasi, apa dia bisa bertanggung jawab? Belum tentu kan. Wajar kalau saya takut gitu loh Mas. Masa saya mau transfer lagi? Dia bilang udah pokoknya transfer 28 juta beres semua. Bukan masalah 28 jutanya, 100 juta sudah saya transfer, itu nggak beres kerjaan. Gimana saya mau transfer 28 jutanya? Yang bener dong Pak gitu loh. Makanya tidak ada jalan yang terbaik kecuali saya harus dengan lawyer. Kamu kan artinya untuk karya Saya itu udah biasa ditipu Mbak. Saya itu udah biasa dibohongin sama orang gitu loh. Saya tuh sudah biasa ditusuk dari belakang, disakiti, di segala macamnya. Cuman mungkin ya dari dulu kan saya selalu ikhlas. Cuman kali ini mungkin abang-abang saya abang-abang saya yang nggak terima saya diginiin. Akhirnya ya seperti Bang Sandi kan itu abang saya, lawyer. Jadi bukan hanya sebatas lawyer, tapi mereka kan udah seperti keluarga dengan saya. Itu yang nggak terima gitu. Dewi Persik boleh sendiri di Jakarta, tapi Dewi Persik tidak sendiri di Jakarta gitu. Kok lagi masa pandemi gini ada aja yang Loh Mbak, coba bayangin aku tuh ya sampai tanganku ini kuning bukan apa. Ini saya habis masak. Saya ada pesanan kayak sego-segoan, ada pesanan kayak liwetan. Saya juga bikin sambal yang saya jual satu ininya 28.000. Kalau untungnya berapa dengan modal 10.000 misalkan. Ya lumayan 18.000 gitu kan, belum packagingnya. Kalau dulu uang-uang segitu itu tidak ada artinya gitu ya. Maksudnya udah biasa dapat ratusan juta lah gitu kan. Tiba-tiba sekarang lagi nggak ada off air, terus tiba-tiba kita kerja dengan pakai sambal dan yang lain-lain. Itu ya Allah ternyata ya, tapi saya senang gitu. Ada kesenangan luar biasa dalam diri saya. Soalnya insya Allah Dewi Persik tuh masih bisa hidup walaupun nggak nyanyi, karena saya bisa jualan, saya bisa masak, saya bisa ini, saya bisa itu. Mi, masak turunan dari siapa sih, Mi? Turunan dari siapa bisa masak nih? jago masak? Oh papi, almarhum.
Jadi mami saya nggak bisa masak, kalau papi saya bisa masak. Jadi dari kecil mungkin karena dekatnya saya dengan papi, otomatis papi itu suka masakin buat saya. Jadi saya ngelihat, apalagi sambelnya. Saya insya Allah saya lagi cari tempat yang bagus, yang parkirannya luas, walaupun tempatnya itu kecil. Saya pinginnya setiap hari Jumat itu bayar seikhlasnya buat Gojek, buat orang-orang nggak mampu. Pokoknya terserah mau bayar 100 rupiah, mau apa. Jadi mereka boleh makan apa aja setiap hari Jumat. Tiara gitu. Terus kalian buat bersedekah juga. Iya, gitu kan. Insya Allah harus banyak bersedekah biar makin. Makanya saya introspeksi diri, apa gara-gara saya kurang bersedekah ini saya ditipu gitu kan. Tapi perasaan udah, ya udahlah, mungkin ini ujian saya, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik gitu. Uang bisa dicari, tapi masa sih demi uang sebuah pertemanan yang sudah hampir 1 tahun itu bye begitu saja. Ya kalau mereka tidak menganggap pertemanan itu, ya saya sih nggak apa-apa juga. Insya Allah masih banyak yang